رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Irsyad rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama-tama adalah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Salah satu nikmat yang besar yang kita rasakan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Irsyad ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah dan juga mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan tema pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang bahaya fitnah dan solusinya. Bahaya fitnah dan solusinya, di mana sebab-sebab kita ambil tema ini, tersebarnya fitnah kemana-mana, bahkan ke rumah-rumah kita, dan juga kebutuhan yang mendesak untuk umat tentang solusinya. Berbagai macam fitnah yang melanda di kita semua, dan juga dalam rangka tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dalam rangka saling menasihati, mengingatkan untuk saling berada dalam kebenaran dan perkara yang hak, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Tujuan daripada pembahasan ini adalah agar kita bisa memahami hakikat daripada fitnah itu sendiri dan berusaha kita menjauhkan dari fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan diri kita ke kebinasaan. Sekarang kita yang pertama, kita pahami arti daripada fitnah itu sendiri. Kita sudah sering mendengar arti al-fitnah. Banyak sekali arti daripada fitnah menurut bahasa. Banyak, ada yang menjelaskan al-fitnah hiya al-ibtila, yaitu ujian atau cobaan. Al-ibtila. Juga ada yang mengartikan al-fitnah al-kufru wad-dalal, kekufuran dan kesesatan, dan juga makna-makna yang lain. Walhasil dari makna-makna yang ada, secara umum al-fitnah yang kita katakan adalah merupakan ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan. Makanya Azhari, ya, Al-Azhari rahimahullah mengatakan inti makna fitnah di dalam bahasa terkumpul pada makna cobaan atau ujian. Jadi terkadang kita mendapat fitnah, berarti dapat cobaan. Awas, ada fitnah, kadang ada ujian, ada cobaan.
Atau kadang kita mendengar wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian daripada fitnah yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim saja. Artinya di situ adalah musibah. Maka di sini Bapak Ibu semuanya, ya, fitnah itu bisa diartikan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Maka dikatakan Ibnu Hajar mengatakan wa yu'raful muradu haitsuma warada bisiyaqi wal qara'in. Dan dimanapun kata fitnah disebutkan dapat diketahui maksudnya dari konteks kalimat dan petunjuk-petunjuknya. Jadi tergantung daripada qara'in, ya, kaitannya dengan apa. Terkadang artinya berbeda. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dan adapun kata fitnah yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai contoh, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba', dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka dengan sebagian mereka yang lain. Ini berarti artinya apa? Fitnah di sini ujian. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'. Dan perkataan Nabi Musa alaihissalam, Musa alaihissalam mengatakan, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. In hiya illa fitnatuka. Ini hanyalah cobaan, fitnah. Jadi maka fitnah dalam konteks tersebut bermakna lain, yaitu bermakna ujian dan cobaan dari Allah bagi hamba-hambanya, baik berupa kebaikan maupun keburukan, dengan diberi kenikmatan ataupun ditimpa musibah. Itu dapat nikmat, dapat musibah, bisa jadi fitnah, ujian. Maka ini memiliki makna tersendiri. Fitnah kaum musyrikin juga memiliki makna tersendiri. Fitnah seorang mukmin pada hartanya, anaknya dan tetangganya pun memiliki makna tersendiri. Fitnah yang Allah takdirkan terjadi di antara kaum muslimin, seperti fitnah yang dia takdirkan terjadi di antara pengikut Ali dan Muawiyah dengan ahlul jamal, dan fitnah yang terjadi antara kaum muslimin hingga saling memerangi dan saling memboikot. Ini juga memiliki makna tersendiri. Ya, masing-masing mempunyai makna tersendiri. Secara umum fitnah artinya adalah ujian atau cobaan. Maka Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, dalam ayat Al-Qur'an firman Allah SWT banyak menyampaikan tentang fitnah. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang fitnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Allah mengatakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat apa? Surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu, dan takutlah kalian, fitnah yaitu musibah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang musibah itu tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita, ada musibah yang tidak menimpa hanya orang-orang zalim. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah Maha keras siksaannya. Ya, di sini fitnah berarti musibah. Allah sebutkan fitnah. Juga ayat ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya dakwah. Dakwah di antara kita. Ya, sekarang ada kemaksiatan di samping kita.
kanan kiri kita terjadi kemaksiatan, kemudian kita cuek, acuh, tidak pernah menyampaikan, tidak pernah mengingatkan, baik secara obrolan maupun secara yang lainnya. Ini hati-hati. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah, bukan hanya mereka yang berbuat maksiat, tapi juga kita-kita yang bisa terkena. Maka ini wajibnya berdakwah. Terus kita berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang agung. Jadi ingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita, kemudian harta kita ini sebagai ujian. Ujian untuk kita. Saya tanya, kalau ujian konsekuensinya berarti ada yang lulus, ada yang lulus, ada yang tidak. Ketika orang ujian, ya konsekuensinya ada yang lulus, ada yang tidak. Nah, kita orang-orang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat ketika mendapatkan ujian ini, karena hidup juga ujian, mati juga ujian, ya. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalannya. Itu adanya kematian dan kehidupan. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyudraku ayyaqula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, dia mengatakan kami beriman, saya beriman, tapi dia tidak diuji atau belum mendapatkan ujian. Jadi itu ketika seseorang mendapatkan ujian atau orang beriman mendapatkan ujian, itu sebagai pupuk untuk diri kita, untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kedewasaan kita ketika kita mendapatkan ujian-ujian tersebut. Maka kita berusaha untuk menghadapi ujian ini, bagaimana solusinya biar kita selamat di dunia akhirat. Maka kita pelajari. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah badiru bil amali fitanan kaqitu'il lail mudlim, bergegaslah kalian untuk beramal soleh. Bergegaslah kalian untuk beramal soleh. Di mana banyak fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seorang yang di pagi hari dia dalam posisi mukmin, yang kemudian beriman. Tapi ketika di sore hari ternyata dia kafir. Bisa jadi. Hati-hati dari fitnah. Mungkin karena terkena fitnah syubhat. Karena fitnah syubhat atau syahwat. Dia mengorbankan ya imannya, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syubhatnya, sehingga dia terjerumus kepada kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh mengingatkan kepada kita, badiru bil amali fitanan kaqitul lail mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya. Ada seorang yang di pagi hari dia dalam keadaan kafir. Mungkin ya, namanya orang ya, sekarang dia masih nyusewu, misal tidak bersolat, atau belum beribadah, atau masih ikut-ikutan
yang enggak jenah. Kita tidak boleh menghina, enggak boleh memvonis, enggak boleh ini. Tapi kita tetap mengingatkan karena tidak tahu daripada akhir hayat dia. Dan kita pun tidak tahu akhir hayat kita. Maka Rasul mengatakan, "Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron." Atau dia yang di waktu sore dia seorang mukmin, tapi di pagi hari dia jadi kafir. Begitu. Teman-teman semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, maka kita terus suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah di antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa yusyrifal qulub, sarif qalbi ala taatika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, palingkanlah di atas ketaatanmu. Maka di sini ada hadis dari Ummu Salamah Ummul Mukminin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru fi du'aihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengucapkan dalam doanya, banyak mengucapkan dalam doanya. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai dan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Qalat, qultu, dia berkata, ya Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au innal quluba la tataqallabu, apakah yang namanya hati itu berbolak-balik? Ya dikatakan qalb itu, apakah hati itu berbolak-balik? Qala, na'am. Rasul mengatakan iya. Ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina asabi'ain min asabi'ir rahman. Iya, tidak ada makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari manusia, kecuali hatinya di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah azza wa jalla aqamahu. Kalau Allah berkehendak, Allah tegakkan. Wa insyaallah asahu. Kalau Allah berkehendak, Allah palingkan. Jadi siapa yang membolak-balikkan hati? Siapa? Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Dan hati memang berbolak-balik. Kadang mendengarkan syubhat, berubah pikirannya, masuk syubhat padanya. Kadang melihat syahwat, akhirnya dia terjerumus sehingga masuk pada kemaksiatan. Apalagi sekarang ada fitnah yang sudah bisa masuk ke rumah-rumah, ya begitu mudah. Ada fitnah internet, ada HP yang memudahkan untuk mendapatkan kebaikan atau kejelekan. Ini sebagai ujian. Maka yang bolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah azaghahu. Wa nas'alullaha rabbana alla yasyigha qulubana ba'da hadana. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk. Ya. Maka doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wa nas'aluhu ayyahiba lana min ladunhu rahmah, dan kita mohon kepada Allah dari sini adalah rahmat. Innahu wal wahib, ya Allah yang memberikan rahmat. Qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala tu'allimuni da'watan ad'u biha li nafsi. Tidakkah engkau tunjukkan kepadaku satu doa, coba Rasul, saya kasih tahu doa untuk saya sendiri, untuk berdoa untuk diri saya sendiri. Qala bala, iya. Quli, katakan, hai Ummu Salamah, katakan,
Allahumma rabba Muhammadin Allahumma rabba Muhammadin an-nabiyyi, ya Allah, Rabb Muhammad, ihfirli dzanbi, ampunilah dosaku. Ihfirli dzanbi, ya Allah, ampunilah dosaku. Wa adhib ghaidha qalbi, hilangkanlah kemarahan dalam hatiku. Wa ajirni min mudillatil fitan, dan selamatkanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini wa ajirni min mudillatil fitan, dan selamatkan aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma ahyaitani, yang mana engkau telah menghidupkan aku. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini diantara dalil yang menjelaskan adanya fitnah-fitnah, dan juga kita harus berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ajmain, ketahuilah bahwasanya syaitan selalu menggoda kita. Syaitan selalu menggoda kita, dan senjata yang paling ampuh syaitan dalam menggoda manusia adalah melalui pintu fitnah yang paling besar. Sebenarnya dijelaskan oleh dalam kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang pertama apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah sesuatu yang samar, yang rancu, yang seperti benar tapi salah. Kalau orang mendengarkan perkara yang syubhat, kadang masuk dalam benak, oh iya ya, tapi ternyata itu tidak benar. Ini syubhat, ya, sesuatu yang samar, yang rancu. Makanya ini berbahaya, ya, penyakit syubhat maupun syahwat. Kalau syahwat sesuatu yang diingini oleh manusia, dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit syubhat maupun syahwat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma ahsya alaikum syahawatil ghayyi fi budunikum. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat. Syahwat mengikuti nafsu pada perut, fi budunikum wa furujikum, dan farji-farji kalian, kemaluan. Jadi fitnah syahwat intinya ada di situ, ya, perut sama bawah perut. Itu fitnah daripada syahwat itu. Ya, kalau kita perhatikan semuanya arahnya ke situ, ya. Wa mudillatil fitan, dan juga serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Barzah Al-Aslami. Jadi Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, syahwat mengikuti nafsu, perut dan kemaluan adalah fitnah syahwat. Sedangkan fitnah-fitnah yang menyesatkan adalah fitnah syubhat. Jadi pemikiran yang merusak pemikiran namanya syubhat. Kalau yang kaitan dengan nafsu adalah syahwat. Kedua fitnah ini sesungguhnya juga telah menimpa orang-orang zaman dahulu dan telah membinasakan mereka. Allah berfirman, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa awlada, sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang mereka lebih kuat dan lebih banyak membukakan harta dan anak-anak. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tu bi khalaqikum, mereka menikmati dengan bagian mereka dan kalian menikmati dengan bagian kalian. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana telah menikmati orang-orang sebelum kalian dengan bagian mereka. Kemudian Allah mengatakan wa khudtum kalladzi khadu, dan mereka berbicara, mereka ngobrol, ngomong-ngomong,
wa khudum kalladzi khadu, sebagaimana yang mereka bincangkan. Ini berbicara masalah mengucapkan perkara-perkara yang batil, memperbicarakan pembicaraan yang batil. Wa khudum kalladzi khadu ulaika alladziina habatu a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang mengikuti hawa nafsunya kemudian membicarakan pembicaraan yang batil, mereka akan binasa dan hapus amalnya. Ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Jadi ini yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian mengikuti syubhat-syubhatnya, mereka akan rugi, akan rancu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah menggabungkan antara menikmati bagian dengan mempercayakan atau mempercakapkan hal yang batil, karena kerusakan agama itu kemungkinan terjadi pada keyakinan yang batil dan mempercakapkan hal yang batil, atau terjadi pada amalan yang menyelisih i'tiqad yang hak. Yang pertama adalah bid'ah-bid'ah yang semacamnya. Yang kedua adalah amal-amal yang fasik. Yang pertama dari sisi syubhat-syubhat, dan kedua dari sisi syahwat-syahwatnya. Jadi syubhat dan syahwat semuanya akan membinasakan. Oleh karena itulah salafus salih dahulu menyatakan, waspadalah kamu dari dua jenis manusia, pengikut hawa nafsu yang telah disesatkan oleh hawa nafsunya, inilah fitnah syubhat. Pemburu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, inilah syahwat. Yang mereka mencari dunia enggak kenal pokoknya halal haram yang penting dapat. Ini namanya begitu hawa nafsunya. Mereka juga menyatakan waspadailah kesesatan alim, itu ahli ilmu yang durhaka karena terkena fitnah syahwat. Orang alim yang terkena fitnah syahwat, hati-hati. Dan kesesatan ahli bid'ah, ahli ibadah yang bodoh karena terkena fitnah syubhat. Karena kesesatan keduanya itu merupakan kesesatan tiap-tiap orang yang tersesat. Maka yang itu orang alim yang durhaka menyerupai orang-orang yang Yahudi. Orang-orang yang durhaka menyerupai orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka tahu tapi malah tidak mengikuti ilmunya. Tahu tapi tidak mengikuti ilmunya. Itu maka dia murkai. Orang-orang yang mengetahui al-haq tetapi tidak mengikutinya, sedangkan yang ini yaitu abid yang bodoh menyerupai orang-orang Nasoro yang sesat, itu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Dijelaskan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, firman Allah Azza wa Jalla, kamu telah nikmati bagianmu mengisyaratkan pada mengikuti nafsu-nafsu syahwat. Ini merupakan penyakit para pelaku maksiat. Dan firman Allah, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkan, mengisyaratkan pada mengikuti syubhat. Itu dalam ayat yang tadi kita baca. Ini merupakan penyakit para pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu dan perdebatan-perdebatan, dan sangat sering keduanya penyakit itu berkumpul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain. Itu bentuk daripada penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, di sini dijelaskan penyakit syubhat di antaranya adalah ada beberapa jenis syubhat. Lalu tadi syubhat intinya apa? Sesuatu yang samar. Ya. Di antara fitnah syubhat terbesar adalah kekafiran. Karena sesungguhnya orang-orang kafir ini berada di dalam kesesatan, tetapi mereka menyangka berada di atas kebenaran. Pertama adalah syubhat kekafiran. Mereka orang-orang kafir menyangka mereka dalam kebenaran, tapi hakikatnya mereka adalah dalam kesesatan. Maka Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsani a'mala." Maka aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang
mereka sangat merugi amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang usahanya sia-sia di dunia. Sudah seperti itu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka bahwasanya mereka berbuat yang baik. Jadi mereka sudah capek, merasa benar, tapi ternyata mereka salah. Ya, syubhat, mereka mendapat syubhat. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan percobaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka sudah berusaha beramal sebaik mungkin, tapi ternyata mereka dalam keadaan kerugian. Mereka orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan percuma dengan Allah Subhanahu wa taala, fahabit a'maluhum. Habus amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan mereka tidak akan dinilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Amalan mereka tidak ada artinya. Ini orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang mereka menyangka misal ya, lah yang penting kan orang baik, nggak sholat nggak apa, syubhat atau bukan ini? Saya tanya, syubhat atau bukan? Nggak sholat nggak apa-apa sih, penting kan api karo wong. Nyatane kayak yang rajin sholat ya karo wong ya welek gitu. Akhlake ora apik. Ini syubhat apa bukan? Syubhat. Dan sholat merupakan pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Maka kita katakan, kalau memang dia hatinya bagus, hatinya baik, tentu dia akan sholat, akan beriman kepada Allah. Mungkin ya ada yang mengatakan, ini yang harus kita waspadai. Di antara mengatakan, wah Islam ya pada baiklah nyembah patung, ya nyembah patung misalnya, kayak seperti orang Hindu dan yang lainnya. Kita katakan bahwasanya kita itu menyembah siapa? Allah. Kita ke Ka'bah itu menghadap Ka'bah karena perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjamah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menghadap Ka'bah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Menghadap Ka'bah sebagai pemersatu seluruh dunia. Umat Islam semuanya menghadap Ka'bah, ya, beribadah kepada Allah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi syubhat yang aja ya wis pada baiklah wong agamanya pada baik wis sing penting milih bae sing kepenak ya. Ini diantara trik-trik mereka mengajak bagaimana menggiring umat sehingga murtad. Naudzubillah. Makanya hati-hati tadi fitnah ini. Fitnah yang tadi pagi dalam keadaan mukmin bisa jadi sore kafir karena mendengar ucapan oh iya yo ora apa-apa ya. Itu. Pilih bae sing enteng lah. Ini kan fitnah ya. Syubhat ya harusnya dibantah, dijelaskan. Ini fitnah ada kekufuran. Maka mereka menyangka berbuat baik tapi hakikatnya mereka adalah berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah fitnah kemunafikan. Fitnah kemunafikan dari kekufuran. Terang-terangan. Jelas bertentangan dengan Islam. Kalau ini fitnah kemunafikan yang nampaknya sama dengan kita, masuk di barisan kita, yang dia ucapkan ingin kebaikan, tapi kenyataannya pada hariannya kemudian dalam kehidupannya dia membuat kerusakan untuk Islam itu sendiri. Masuk dalam barisan Islam tapi dia membuat kerusakan Islam. Itu fitnah daripada kemunafikan. Maka Allah SWT mengatakan di dalam berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 11, fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
Di dalam hati-hati mereka adalah penyakit. Ada apa? Penyakit. Maka Allah tambah penyakit mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih sikap mereka mendustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik ketika dikatakan, ayo jangan membuat kerusakan. Kamu jangan membuat kerusakan. Jangan membuat kekacauan dalam barisan Islam. Tapi mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Kami menginginkan kebaikan. Ini sifat orang-orang munafik yang mereka melontarkan syubhat-syubhat di dalam barisan Islam, tapi ternyata mereka adalah menghancurkan Islam. Ini adalah sifat kemunafikan. Syubhat kemunafikan. Syubhat yang ketiga, di antara bentuk fitnah syubhat yang lain adalah fitnah bid'ah yang mengikuti hawa nafsu. Fitnah ini menyebabkan umat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang bermusuhan, yang banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dalam hadis yang panjang bahwa umatku ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullu finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Apa kata Rasul yang satu itu? Ma ana al-yawma wa ashabi. Itu yang seperti aku dan para sahabatku. Bismillah. Maka adanya fitnah yang menyebar fitnah bid'ah. Kita kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu apa yang ada dalam apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatku hari ini. Ini fitnah yang ketiga dan kita waspada, hati-hati. Kemudian jenis-jenis fitnah syahwat. Tadi fitnah syubhat ada berapa? 3. Kekufuran, kemunafikan, dan kebid'ahan. Kemudian fitnah syahwat. Ini semuanya merusak. Ada fitnah yang pertama adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan addaru 'ala rijali fi nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih bahaya untuk laki-laki daripada fitnah perempuan. Ini, jadi fitnah yang paling bahaya buat laki-laki memang apa? Wanita. Diakui atau tidak? Seperti itu. Jadi kalau laki-laki sudah melihat wanita yang cantik kan, sudah kalah semuanya. Entah itu seorang pejabat, seorang yang punya jabatan tinggi atau siapapun, ini diuji oleh Allah dengan fitnah wanita, maka bisa melelehkan semuanya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi adanya fitnah HP itu ya, yang gepeng-gepeng itu di depan kita, hati-hati. Karena dengan mudahnya melihat fitnah-fitnah yang ada di hadapan Anda semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah kami tinggalkan fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki daripada wanita. Kemudian ada fitnah anak. Fitnah anak. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak ya, harta-harta kalian adalah fitnah, artinya ujian. Wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya ada di sisi Allah adalah pahala yang besar. Ini fitnah yang kedua, fitnah anak. Kemudian fitnah berikutnya adalah ada fitnah syahwat, saling berlomba-lomba masalah urusan dunia. Urusan dunia. Kata Rasulullah SAW, idza futihat alaikum faris warum, apabila dibuka kepada kalian Faris dan Rum, ayyu qaumin antum? Qala, kamu ikut yang mana? Qala Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami akan mengatakan sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Qala Rasulullah SAW, oh ghairu dzalika, atau yang
Yang lain, ketika sudah dibukakan harta yang melimpah, kamu mendapatkan harta yang melimpah, kamu mau seperti apa? Aku seperti Allah dan Rasulnya. Atau kamu akan seperti qaumun au ghairul ladzi ghairatilka tatanafasuna summa tatanajasaduna, atau kamu akan berlomba-lomba, kemudian kalian saling hasad, kemudian saling membelakangi, saling benci di antara kalian. Ya. Apa kalian akan demikian? Ketika harta sudah di hadapan kalian, sudah mudah mendapatkan hartanya, kalian ingin mengikuti Allah dan Rasulullah, atau kalian berlomba-lomba dalam apa? Masalah harta, kemudian saling hasad dan saling membelakangi dan saling membenci. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, maka hati-hati. Kita seharusnya kita harus kembali kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah fitnah kemuliaan, atau fitnah kepada kedudukan. Jadi tadi fitnah wanita, fitnah harta, fitnah anak, fitnah kedudukan, ya. Ini dikira enggak fitnah ujian cobaan. Ya, orang berbuat dalam kedudukan, menduduki kursi, ya, untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Ini adalah fitnah ujian cobaan. Maka jadilah ketika kalian jadi pemimpin yang baik, yang adil, yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Ma di bani jayani ursila fi ghanamin bi afsadalaha." Tidaklah dua serigala lapar yang dilepas pada seekor kambing lebih merusakkan daripada ketamaan seorang terhadap harta. Min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi lidinihi, dibanding ketamaan kepada harta dan kehormatannya yang akan merusakkan agamanya. Jadi ketika ada serigala yang kelaparan dilepas, kemudian ada kambing, ya kan rakus sekali kan? Itu lebih rakus lagi adalah orang yang seorang yang laku pada hartanya dan kedudukannya, kemudian merusak agamanya. Maka teman-teman semuanya, saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mempelajari tentang fitnah syubhat dan fitnah syabhat yang begitu berbahaya, yang bisa menyeret kepada kekafiran kepada kita, kan menghilangkan ketaatan kepada kita, maka sebagai kesimpulan adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini benteng fitnah, syubhat dan syahwat adalah perkataan Ibnul Qayyim. Perhatikan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, asal seluruh fitnah kesesatan hanyalah dari sebab mendahulukan pikiran terhadap syara. Mendahulukan pikiran terhadap syara atau agama, dan mendahulukan hawa nafsu terhadap akal. Dia mendahulukan hawa nafsu daripada akalnya. Ya. Yang pertama adalah asal fitnah syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Jadi mendahulukan pikiran daripada syara. Biasanya syubhat muncul karena mendahulukan pikirannya daripada syara. Kemudian muncul fitnah syahwat, ya, mendahulukan nafsunya daripada akalnya. Banyak orang yang sedang kemasukan syahwat karena mendahulukan pikirannya, kadang meninggalkan syara'nya, agamanya ditinggalkan. Kemudian yang mengikuti nafsunya, karena kadang mengikuti nafsunya, akalnya ditinggalkan. Orang sedang asik-asik, ya, nyun sewu, misal terfitnah dengan wanita, pacaran, atau dia pergi kemana, atau terkena dia melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang hilang akalnya sedang hilang, dia kalah, ya, karena mengikuti hawa nafsunya. Maka fitnah syubhat ditolak dengan keyakinan. Dengan keyakinan, ilmu yang mantap dan keyakinan. Harus belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tadi yang dikatakan ma'ana al-yawma wa ashabi, itu sebagai solusinya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian diyakini yang mantap. Kemudian adapun fitnah syahwat ditolak dengan kesabaran. Dengan apa? Kesabaran, sabar. Dan harus dilatih terus dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan,
wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ketika sabar dan mereka berilmu dan meyakini ilmunya, mereka akan mendapat kepemimpinan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, solusi dari fitnah yang ada adalah kita dari syubhat, kita harus berilmu dan belajar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yakini dengan mantap sehingga kita bisa membantahnya. Kemudian untuk syahwatnya tentunya kita terus melatih kesabaran dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya tadi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa musyrifal sarif qalbi ala taatika. Ini sedikit pembahasan tentang masalah fitnah, bahaya fitnah dan solusinya. Pembahasan semoga bermanfaat. Ya sebelum kami tutup, ya barangkali ada yang belum dipahami, saya kira sudah cukup yang saya sampaikan dari materi yang sedikit dan ringkas, yang mungkin secara ini sudah dipahami barangkali, tapi saya akan menanyakan yang bisa saya kasih hadiah sebelum adzan. Coba saya sebutkan 2 fitnah yang melanda di manusia ini dan bagaimana solusinya. Yang pertama fitnah, yang pertama sebutkan dan solusinya. Siapa yang bisa silakan. Fitnah ada 2. Silakan. Bagus. Solusinya gimana? Ya. Bagus. Masya Allah. Tak kasih hadiah. Hadiah ini tadi karena saya dapat hadiah, tak kasih hadiah. Kunci selamat dari fitnah. Ini jangan lihat tahunnya, tapi itu baru saya dapat. Bagi-bagi. Jazakallah. Siapa namanya? Pak Cipto Timah saya. Mas Cipto. Yang kedua, sebutkan tadi syubhat, kan ada fitnah syubhat, ada syubhat. 3. Ya, fitnah syubhat. Itu hati-hati, jangan tahu, ya. Coba sebutkan fitnah syubhat yang ada. Dari Saswada. Silakan. Ya. Siapa namanya? Yang ada Mas Ali, silakan. Fitnah apa saja? Kau. Ya. Ada lagi? Sudah. Jazakallahu khairan. Fadhal. Iya. Jazakallahu khairan. Ya, sekarang yang ini, yang terakhir. Ya, yang bisa jawab. Yang terakhir soalnya adalah fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki menurut Rasulullah SAW. Ya. Apa Mas? Siapa namanya Mas? Fitnah Marta. Silakan. Jawabannya sedikit, makanya dapatnya yang ini. Mas insyaallah. Namanya siapa? Ipung, Mas Ipung, ya Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, insyaallah yang sedikit ini bisa dipahami. Yang penting bisa dipahami, dicerna dan diamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah akan bermanfaat. Insyaallah akan bermanfaat. Kita paham, kita amalkan, dan kita mohon kepada Allah. Jangan lupa, karena Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa wasta'in billah wala ta'sas. Berbuat yang bermanfaat untuk kalian, kemudian minta kepada Allah dan jangan melemah. Demikian, semoga bermanfaat. Ada salahnya dari saya dan dari syaitan, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.